Zoe berputar cepat, menyayat pergelangan tangan monster monyet itu dengan presisi. Tanpa membuang waktu, dia melompat tinggi ke udara dan mengarah tepat ke leher lawannya. Namun yang tidak dia duga, monster monyet itu ternyata tidak sendirian. Dari belakang, seekor monster monyet raksasa lainnya muncul dan langsung menerkam tanpa memberi peringatan. Zoe tak sempat menghindar. Kaki kirinya dicengkram kuat oleh tangan besar si monster, lalu tubuhnya dilempar keras ke arah pepohonan di sekitarnya. Sekali lemparan saja, armor Heavy Horn Beast yang membalut tubuh Zoe langsung retak parah. Belum sempat bangkit, seekor lagi monster monyet raksasa muncul, langsung menyerang tanpa jeda. Salah satu dari mereka mencengkram tubuh Zoe dengan kekuatan luar biasa. Armornya remuk dalam sekejap, dan setengah tubuhnya hancur tak bersisa. Zoe terbaring lemah di atas batang pohon besar. Separuh tubuhnya sudah lenyap, tapi matanya masih terbuka, penuh tekad untuk bertahan. Dia segera mengaktifkan kemampuan Sleep Inducing Pollen yang mengeluarkan kabut berwarna merah muda. Kabut itu menyelimuti area sekitar, membuat para monster monyet kehilangan jejaknya. Dengan cepat, Zoe mengaktifkan kemampuan Undying yang memungkinkan tubuhnya beregenerasi. Lengan yang hilang tumbuh kembali, begitu juga dengan bagian tubuh lainnya yang sebelumnya hancur. Dalam hati, Zoe berpikir, monster monyet ini sebenarnya tidak lebih kuat dari Heavy Horn Beast, tapi jumlah mereka yang banyak membuat mereka jauh lebih berbahaya. Lalu dia mendapatkan sebuah ide. Lingkungan di alam rahasia ini mirip seperti Abyss. Kalau begitu, kemungkinan besar ada predator alami yang bisa mengalahkan monster-monster ini. Dia mulai mencari-cari tempat strategis, seperti sarang monster laba-laba, yang bisa dijadikan jebakan untuk musuh-musuhnya. Kabut di sekitarnya segera ia hilangkan, membuat para monster monyet kembali bisa melihat keberadaannya. Zoe menunduk rendah, menguatkan kedua kakinya. Ia bersiap menggunakan kemampuan lompatan kodok. Dalam satu gerakan cepat, ia melesat menjauh sambil memancing para monster untuk mengejarnya. Namun para monster monyet itu juga sangat gesit. Salah satunya berhasil mencengkram kakinya saat ia sedang melompat. Beruntung, Zoe segera menggunakan kemampuan lumpur korosif yang melarutkan cengkraman lawan dan membuatnya bisa lolos. Tak jauh dari situ, dia melihat apa yang dia cari. Sebuah sarang monster laba-laba pemburu raksasa yang tingkat bahayanya setara dengan monster kelas Guardian. Zoe langsung menyelimuti tubuhnya dengan kemampuan bulu burung belibis ekor putih. Kemampuan ini membuatnya bisa terbang, dan dia segera melayang di atas sarang monster laba-laba tersebut. Gerakan itu membuat monster laba-laba marah dan mengeluarkan suara mengerikan, tapi Zoe tidak berniat menyerang mereka. Ia hanya ingin memancing perhatian dan diam di atas batang pohon dekat sarang itu. Alasan Zoe memilih kemampuan ini bukan hanya karena bisa terbang. Burung belibis ekor putih adalah musuh alami monster laba-laba. Kehadirannya membuat monster laba-laba lebih waspada, sehingga tidak langsung menyerang. Beberapa saat kemudian, suara dari sisi lain mulai terdengar, erangan kesakitan. Para monster monyet yang mengejarnya kini terjebak dalam jaring monster laba-laba sesuai dengan rencana. Dari atas, puluhan monster laba-laba turun cepat dan hinggap di tubuh monster monyet yang tak berdaya. Monster-monster itu hanya bisa meronta. Mereka sepenuhnya terjebak dan tak bisa melawan. Dengan gigitannya, monster laba-laba menyuntikkan racun ke tubuh para monyet raksasa, membuat mereka menggeliat kesakitan. Dalam waktu singkat, para monster monyet itu terkapar tak bergerak. Mata mereka memutih, dan dari mulutnya keluar busa, tanda bahwa mereka sudah mati di mangsa predator puncak di wilayah itu. Zoe hanya diam di atas pohon, menyaksikan para monster mati satu persatu. Dalam hati, ia merenung, monster monyet berekor ular mengandalkan kekuatan fisik murni, sedangkan laba-laba pemburu lebih bergantung pada jebakan yang mematikan. Dan sekarang, ia sudah memancing sekelompok besar pasukan monyet ke dalam wilayah sarang para laba-laba. Bencana pun dimulai. Laba-laba pemburu menggeram marah karena sarang mereka diserbu pasukan besar monyet berekor ular. Kekacauan besar tak terhindarkan. Dua ras saling bertarung, masing-masing mempertahankan wilayahnya. Laba-laba yang biasanya menyerang dari balik bayangan, kini dipaksa bertarung secara langsung. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Zoe. Ia melompat dari atas pohon, mengaktifkan sabit belalang sembah, lalu menargetkan 3 monster sekaligus yang ada di bawah. Dengan satu tebasan cepat, tubuh seekor laba-laba yang hendak menyergap seekor monyet terpotong 2. Tak berhenti di situ, sabitnya juga menebas tubuh salah satu monyet berekor ular yang ada di dekatnya.
Zoe menyunggingkan senyum tipis. Dan dalam hati ia berkata, aku harus terus menciptakan kekacauan, menyerang yang lemah, memperpanjang konflik, dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Tanpa ragu, ia langsung memangsa tubuh monster monyet berekor ular yang baru saja ia bunuh. Namun ada yang aneh. Tak ada kekuatan yang terserap. Tiba-tiba, Dewa Kecoak turun dari langit dan memberikan peringatan, dasar bodoh. Apa kamu kira kekuatanku bisa digunakan semudah itu? Kamu tak bisa sekadar menggigit monster sembarangan dan berharap menjadi lebih kuat. Sang dewa melanjutkan, kalau kamu ingin kekuatan yang lebih besar, kamu harus memangsa bagian tubuh tertentu dari mereka. Untuk mempermudah, sang dewa pun menandai bagian tubuh yang harus dimakan. Penanda muncul pada tubuh monyet berekor ular itu, bagian yang harus dimangsa adalah otot keras di lengannya. Tanpa pikir panjang, Zoe segera melahap otot tersebut. Tubuhnya langsung bereaksi, kemampuan baru pun muncul. Kemampuan yang sebelumnya dikenal sebagai lengan panjang monyet ular, kini berevolusi menjadi lengan raksasa monyet ular. Pertempuran besar masih berlangsung, dan jelas tidak akan selesai dalam waktu singkat. Dengan tatapan dingin, Zoe berkata, di medan perang seperti ini, aku akan memangsa semuanya. Ini adalah jalanku untuk berevolusi. Waktu berlalu, dan Zoe terus membantai monster satu demi satu, baik monyet berekor ular maupun laba-laba pemburu. Dari tubuh-tubuh itu, ia mendapatkan berbagai kemampuan baru, peningkatan ketahanan tubuh, sengatan beracun ala laba-laba, racun pelumpuh, dan bahkan ketahanan terhadap efek kelumpuhan. Namun pertempuran belum usai, tubuhnya berlumuran darah monster, wajahnya dingin tanpa emosi. Sekarang, akulah sang predator, ucapnya pelan. Dengan tubuh seekor kecoak, Zoe terus melibas musuh-musuhnya tanpa menyisakan satupun yang hidup. Menjelang sore, Zoe dan Dewa Kecoak berjalan menuju sebuah tempat yang tampak mencolok, gerbang besar dengan nyala api yang berkobar di sekitarnya. Di balik gerbang itu, tersembunyi sosok penguasa wilayah ini. Namun sesuatu yang lain tiba-tiba menarik perhatian Zoe. Di antara tumpukan tulang belulang, tampak cahaya terang. Sebuah pil menyala terang, dikelilingi kobaran api. Zoe mengambilnya. Dewa Kecoak menjelaskan, itu adalah permata alam rahasia. Permata ini hanya bisa terbentuk dari tumpukan mayat monster unik. Ia adalah kristal sihir yang sangat langka. Selama bertahun-tahun, permata ini telah menyerap berbagai energi dari monster yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan hanya dengan melihatnya saja, Zoe bisa merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya. Dewa Kecoak lalu menambahkan, ada dua pilihan. Pertama, kamu bisa menyerap seluruh energi permata ini dan menjadi sangat kuat, tapi kamu mungkin akan terperangkap di sini selamanya. Kedua, kamu hanya menyerap setengahnya, dan sisa energi itu akan membuka celah keluar dari alam rahasia ini. Zoe berpikir keras. Apakah dia akan mengorbankan segalanya demi kekuatan? Atau memilih pulang dengan selamat, meski melewatkan kesempatan sekali seumur hidup? Dalam hatinya, Zoe tahu, kesempatan seperti ini tak akan datang dua kali. Maka, ia membuat keputusan. Bukan untuk kabur, bukan untuk berhenti, tapi untuk bergerak maju dan menghadapi sang penguasa wilayah, bos area, yang menantinya di balik gerbang api. Zoe akhirnya melangkah masuk ke sarang monster penguasa wilayah ini. Di dalamnya, duduk sosok mengerikan, seekor monster bertanduk besar, bertubuh kekar, dikenal sebagai manusia binatang bertanduk berat, makhluk dengan tingkat bahaya yang belum diketahui. Zoe menatapnya tajam. Hanya dari auranya saja, ia tahu bahwa monster ini sangat berbahaya. Makhluk itu menatap balik dan menunjuk Zoe dengan jarinya. Dengan suara dalam dan berat, ia bertanya, manusia, apa kamu yang membunuh para kerabatku? Zoe terkejut. Ia tak menyangka akan bertemu dengan monster yang bisa bicara. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, apa yang dia maksud itu monster lebah tanduk dari abis yang pernah kuserap? Pikiran itu membuatnya bertanya lebih jauh. Apa para monster juga memiliki rasa kekeluargaan seperti manusia? Tanpa peringatan, monster itu mengambil tombaknya dan melompat ke depan. Ia bersiap menancapkan senjata raksasanya. Zoe terpaku. Tubuhnya membeku saat melihat ujung tombak itu sudah berada tepat di depannya. Tombak itu menghantam tanah, meledakkan area sekitar dalam kobaran lava yang menyembur ke segala arah. Tapi Zoe berhasil menghindar di detik terakhir, menggunakan lengan raksasa monyet ular miliknya untuk melesat menjauh. Namun monster itu kembali berbicara dengan nada curiga,
Bagaimana mungkin manusia sepertimu bisa masuk ke sini? Padahal penghubung antara alam ini dan dunia manusia belum terbuka? Wajah Zhou Yi menggelap. Dalam pikirannya yang kacau, apa tujuan mereka sebenarnya? Apa para monster berusaha menghubungkan alam rahasia ini ke dunia manusia? Belum sempat berpikir lebih jauh, tombak monster itu menembus tubuh Zhou Yi. Darah muncrat deras dari mulutnya. Matanya memutih, tubuhnya terhantam ke batu besar di belakang. Perutnya bolong, terlihat jelas tusukan besar di sana. Namun Zhou Yi tidak menyerah. Ia segera mengaktifkan kemampuan Andieng, menutup luka besar di perutnya. Monster itu sedikit terkejut. Regenerasi tubuh Zhou Yi begitu cepat, membuatnya tampak lebih seperti monster daripada manusia. Penasaran dengan tubuh Zhou Yi, monster itu mengangkat kembali tombaknya. Kali ini, ia berniat menusuk perut Zhou Yi sekali lagi, ingin mengamati reaksi tubuhnya lebih jauh. Tapi Zhou Yi tak tinggal diam. Ia mengaktifkan kemampuan Dynamic Vision, membuat persepsinya terhadap waktu melambat. Gerakan si monster terlihat jelas dan lambat di matanya. Serangannya cepat, tapi polanya sederhana. Aku bisa membacanya, pikir Zhou Yi. Saat tombak itu meluncur turun, tubuh Zhou Yi sudah menghilang dari tempat semula. Ia muncul dari belakang, melesat cepat sambil mengayunkan tinjunya yang telah dilapisi lendir korosif, mengincar satu serangan telak. Namun semuanya tidak semudah itu. Monster itu dengan cepat berbalik dan meninju wajah Zhou Yi, melemparkannya jauh hingga menghantam tembok keras. Setelah itu, ia melempar tombaknya ke tanah. Senjata ini terlalu merepotkan, katanya. Bertarung dengan tangan kosong jauh lebih praktis. Tanpa jeda, ia mulai menghajar Zhou Yi dengan pukulan bertubi-tubi. Tubuh Zhou Yi terpental ke tanah, tak mampu melawan. Ia hanya bisa diam saat wajah dan tubuhnya dihantam tanpa ampun. Serangan berhenti. Zhou Yi tergeletak, wajahnya hancur, tubuhnya berlumuran darah, matanya memutih. Tak ada suara selain napas berat yang tersisa dari dirinya. Monster itu menatapnya tajam. Tak menyangka Zhou Yi masih hidup. Zhou Yi memang selamat, bukan karena Undying, tapi karena kemampuan lain yang membuat otot-otot tubuhnya lentur, memungkinkan dia menyerap sebagian besar energi serangan dan mengurangi dampaknya. Tapi monster itu sudah kehilangan kesabaran. Ia mengambil kembali tombaknya. Kali ini, untuk mengakhiri semuanya. Dengan satu hentakan, ia mengalirkan energi ke dalam tombak itu. Senjata itu menyala, diselimuti kobaran api menyala-nyala. Dan tepat di depan Zhou Yi yang masih tergeletak, tombak itu siap menghantam dalam satu serangan terakhir yang bisa mengakhiri segalanya. Zhou Yi mengaktifkan kemampuan pengerasan kulit. Kemampuan ini bukan hanya membuat kulitnya sekuat baja, tapi juga bisa menyembuhkan luka-luka yang ia terima secara bertahap. Namun, serangan monster penguasa wilayah itu tidak berhenti. Dengan tombaknya, ia terus menyerang tanpa henti, seperti tak memberi ruang bagi Zhou Yi untuk bernapas. Dengan penuh perjuangan, Zhou Yi berhasil bertahan. Tapi saat itu, suara dewa kecoak terdengar di kepalanya. Pengerasan kulit memang bisa menahan, tapi cepat atau lambat, itu akan hangus terbakar api. Lebih baik gunakan permata alam rahasia sekarang dan mundur sebelum terlambat. Namun semangat Zhou Yi belum padam. Dalam hatinya, ia bergumam tegas. Aku belum kalah. Saat tombak musuh menusuk dari atas, Zhou Yi melihat celah. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke belakang. Ia segera mengaktifkan lengan raksasa monyet ular, bersiap untuk melakukan serangan balasan. Tapi tidak semudah itu. Monster itu memutar tombaknya di udara dengan cepat, menciptakan ruang pelindung tanpa celah. Serangan Zhou Yi terpental, dan tubuhnya terhempas jauh, menghantam batu besar. Tanpa membuang waktu, monster itu mengaktifkan jurus rahasianya. Aliran letusan lava. Lava menyembur deras, membentuk gelombang panas yang mengarah langsung ke Zhou Yi. Zhou Yi berusaha bangkit. Di hadapannya, gelombang lava sudah mengarah lurus seperti tsunami api. Ia melompat tinggi ke udara, mencoba menghindar. Namun lava itu bukan lava biasa. Bukannya berhenti saat menyentuh tanah, justru terus mengejarnya seperti rudal panas. Zhou Yi mengaktifkan lompatan katak, berusaha melesat lebih jauh. Sayangnya, salah satu semburan lava berhasil mengenai pahanya. Zhou Yi buru-buru menggunakan Undying untuk menyembuhkan luka di kakinya. Tapi lava itu tidak kunjung hilang, dan luka di pahanya terus terbuka, meski sudah coba ditutup berkali-kali. Rasa panik mulai menguasai dirinya. Undying, kemampuan yang selalu ia andalkan, kini tidak lagi berguna.
Sebelum sempat berpikir lebih jauh, dari atas muncul lagi gelombang lava yang siap menghanguskan tubuhnya sepenuhnya. Zoe tidak bisa menghindar, atau lebih tepatnya, tidak ada lagi tempat untuk menghindar. Ia hanya berdiri diam, menatap ombak api itu mendekat. Tepat sebelum semuanya menghantam, Zoe berteriak lantang, penuh amarah dan tekad, "Kalau memang begini akhirnya, aku juga akan membawamu ke neraka bersamaku." Dengan segenap sisa kekuatan, ia mengaktifkan kemampuan tombak manusia binatang bertanduk dan menerjang langsung ke arah gelombang lava itu. Tubuhnya melesat menembus panas yang menyiksa, langsung mengarah ke monster penguasa wilayah. Dalam satu tusukan kuat, Zoe mengincar kepala monster itu. Tapi, tidak terjadi apa-apa. Armor di kepala monster itu bahkan tidak retak sedikit pun. Zoe terdiam. Di hadapannya, tangan kanan monster itu sudah siap melepaskan serangan balasan. Zoe tidak sempat bergerak. Ia hanya bisa menatap, pasrah, saat pukulan menghantam tubuhnya dari depan, bersamaan dengan kobaran api yang melahapnya. Teriakannya menggema, penuh rasa sakit. Tidak ada perlindungan, tidak ada pertahanan. Dewa Kecoak kembali muncul dan berteriak cemas, "Nak, aku tidak ingin melihatmu mati. Gunakan permata alam rahasia itu. Pergilah dari sini sekarang." Tak tahan lagi, Dewa Kecoak langsung mengambil permata tersebut dan hendak menggunakannya secara paksa untuk membawa Zoe keluar dari alam rahasia ini. Namun Zoe menepis tangannya. Sebuah tamparan lemah yang cukup untuk membuat permata itu terlepas dari genggaman. Permata alam rahasia itu jatuh, menghantam tanah, dan langsung retak berkeping-keping. Dewa Kecoak ingin marah, tapi Zoe yang sekarat hanya menatap dengan mata penuh tekad dan berkata, "Sejak awal aku memang sudah mati. Dan sekarang, aku tidak akan menyerah." Dari pecahan permata yang hancur itu, muncul aura merah pekat, dipenuhi energi luar biasa. Itu adalah energi yang terkumpul dari tak terhitung jumlahnya monster yang pernah dikalahkan. Energi itu langsung menyelimuti tubuh Zoe, mengalir liar, panas, dan penuh kekuatan. Tanpa ragu, Zoe menyerap semuanya ke dalam tubuhnya. Dari kejauhan, monster penguasa hanya bisa terdiam menyaksikan. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar mengguncang tempat Zoe terbaring. Mata monster itu melebar. Kekuatan ini, energi yang keluar dari tubuhnya seperti ombak deras yang menggila. Lalu, suara sistem bergema. "Kamu tidak lari dari kematian. Kamu berhasil menyelesaikan ujian kedua dari Dewa Kecoak." Bentuk petarung kecoak berhasil dibuka. Penyerapan selesai. Sekujur tubuh Zoe kini terselimuti armor khas ras kecoak. Begitu energi baru itu menyatu sepenuhnya, Zoe langsung merasakan perubahan besar. Tubuhnya terasa jauh lebih kuat, lebih ringan, dan lebih lincah dari sebelumnya. Dengan sedikit bingung, ia bertanya, "Apa maksudnya bentuk petarung itu?" Dewa Kecoak menjawab santai tapi tegas, "Bentuk petarung adalah kondisi, di mana semua kemampuan yang kamu serap bisa berkembang dengan bebas. Tidak lagi terikat satu persatu." Belum sempat Dewa Kecoak menjelaskan lebih jauh, ombak lava kembali meluncur ke arah Zoe, menghantam tanah dengan dahsyat, hingga membentuk lautan lava baru. Tanah di sekitarnya luluh lantak, udara bergetar hebat. Namun kali ini, Zoe berdiri tanpa luka sedikit pun. Armor kecoak di tubuhnya menahan semua serangan itu. Dewa Kecoak melanjutkan, "Dalam bentuk petarung, kamu bisa menggabungkan beberapa kemampuan sekaligus. Contohnya, gunakan tubuh elastis milik mutan kodok dan pengerasan tubuh dari jungle heavy horn beast secara bersamaan. Bukan cuma itu, semua kemampuan ini bisa terus berkembang setiap kali kamu menyerap kekuatan mutan lain." Zoe terpana. Gelombang lava yang sebelumnya begitu mematikan kini seperti hanya angin lewat. Ia berdiri tenang di balik kabut panas, tidak sedikit pun bergerak. Sementara itu, monster penguasa wilayah mengamati dari jauh, lalu bergumam penuh ejekan, "Sekuat apapun energi yang kau terima, sampah tetaplah sampah." Namun sayang sekali, dugaannya salah besar. Zoe muncul dari balik kabut, tangan kanannya terkepal kuat. Dari kejauhan, ia melepaskan pukulan keras ke arah monster itu. Serangan itu menghantam langsung, membuat tubuh monster terangkat ke udara. Untuk menghasilkan serangan tersebut, Zoe menggabungkan kekuatan lengan raksasa monyet ular dengan otot elastis. Kombinasi ini menciptakan daya hancur luar biasa. Dan hebatnya, penggabungan kemampuan ini tidak memiliki batas. Selama energinya cukup, Zoe bisa terus menciptakan variasi serangan yang mematikan. Dewa Kecoak menambahkan dengan suara puas, "Dalam bentuk petarung, kekuatan, stamina, dan kecepatanmu meningkat 10 kali lipat."
Monster penguasa wilayah tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia menyadari bahwa Zhou Yi kini bukan hanya bisa melawan balik, tapi juga tak terluka meski diserang dengan lava sebelumnya. Namun, sang monster masih belum percaya kekuatan Zhou Yi meningkat secepat itu. Ia melompat tinggi ke udara, bersiap melancarkan serangan langsung dari atas. Tapi Zhou Yi kali ini tidak menghindar. Sebaliknya, ia menahan semua serangan itu dengan tenang. Ia menggabungkan Dynamic Vision untuk membaca gerakan lawan, otot elastis untuk menahan serangan dari segala arah, dan pedang sabit mantis untuk menyerang balik di saat yang tepat. Hasilnya luar biasa. Monster itu kehilangan senjatanya dan kembali dibuat terkejut oleh kemajuan Zhou Yi yang luar biasa cepat. Zhou Yi tidak membiarkan kesempatan itu hilang. Dengan otot elastis, ia mengangkat kakinya tinggi, lalu menendang monster itu hingga terbang jauh. Belum selesai. Zhou Yi langsung memanjangkan tangannya. Jari-jarinya melesat seperti karet, lalu melilit tubuh dan tangan monster penguasa wilayah. Dengan kekuatan penuh, ia menarik monster itu kembali ke tanah, menghantam tubuh besar itu dengan keras hingga tanah di sekitarnya hancur berkeping-keping. Meski begitu, monster itu belum menyerah. Dengan sisa tenaga, ia bangkit. Tangan kirinya terangkat tinggi, siap membalas serangan. Namun kali ini Zhou Yi tidak mundur. Ia justru maju. Keduanya melepaskan pukulan secara bersamaan. Saat kedua serangan bertabrakan, udara bergetar hebat, tanah pecah, dan suara ledakan terdengar hingga kejauhan. Pertarungan besar belum berakhir. Dari benturan kekuatan yang menggetarkan tanah itu, Zhou Yi berdiri sebagai pemenang. Tubuh monster penguasa mulai gemetar, jelas terlihat kalau kekuatannya mulai terkikis. Dengan tangan yang bergetar, monster itu berusaha mencabut kembali senjata besarnya yang tertancap di tanah. Dalam hatinya ia bergumam, meskipun ini bisa membatalkan proses perluasan dunia, aku tak punya pilihan lain. Aku harus memulihkan seluruh kekuatanku. Setelah berhasil menggenggam senjatanya kembali, alih-alih menyerang Zhou Yi, monster itu justru mengumpulkan seluruh energinya ke dalam senjata tersebut, lalu menghantamkan kekuatan itu ke tanah. Sekejap, ledakan besar terjadi. Api meluap dari dalam tanah, menggulung seluruh area. Tanah bergetar hebat, dataran yang semula padat berubah menjadi danau lava raksasa. Zhou Yi kini benar-benar terkepung. Tak ada tempat untuk melarikan diri. Sambil tertawa keras, monster itu berteriak penuh keyakinan, "Kau akan menyesal tidak membunuhku tadi, karena itu adalah satu-satunya kesempatanmu." Namun Zhou Yi tetap tenang. Dengan penuh kesiapan, ia mengambil kuda-kuda dan bersiap menyerang kembali. Dewa Kecoak kembali memberi arahan. Dalam bentuk petarung, kau kini bisa melihat titik lemah lawanmu. Itu adalah bagian yang harus kamu serap agar menjadi lebih kuat. Semakin jelas tandanya, semakin hebat pula kemampuan yang akan kamu dapat. Zhou Yi merendahkan tubuhnya. Ia menunduk, mengambil ancang-ancang. Dalam sekejap, tubuhnya sudah melesat maju, dan brak. Tendangan telaknya menghantam wajah monster itu, membuat tubuh besar tersebut terlempar menembus tembok batu raksasa di belakangnya. Monster itu mencoba bangkit, tapi tubuhnya sudah tak sekuat sebelumnya. Ia menatap Zhou Yi dengan ketakutan, lalu berkata pelan, "Dasar, monster." Matanya melebar, penuh kemarahan dan rasa takut yang bercampur jadi satu. "Kau bukan manusia. Kau adalah monster sebenarnya." Zhou Yi tersenyum tajam. Ia mengangkat kakinya yang tadi digunakan untuk menyerang. Dengan gabungan lompatan katak dan sabit mantis, tendangannya bukan hanya menghantam dengan keras, tapi juga mampu mengoyak tubuh lawan. Yang dia incar sudah berhasil. Salah satu tanduk monster itu retak dan jatuh ke tanah. Tanpa ragu, Zhou Yi mengambil pecahan tanduk itu dan langsung memakannya. Tak lama kemudian, monster itu berhasil memulihkan seluruh kekuatannya. Ia berdiri tegak dan berteriak lantang, "Molten Spiral." Seketika, tornado lava raksasa terbentuk dan mulai berputar di langit, menciptakan tekanan panas luar biasa. Dengan penuh kepercayaan diri, ia berkata, "Ombak lava ini akan menghancurkanmu tanpa sisa. Dan yang akan berdiri terakhir adalah aku." Tornado lava berbentuk torpedo itu melesat dengan kecepatan luar biasa ke arah Zhou Yi. Namun Zhou Yi tetap tidak bergeming. Semua persiapan sudah dia selesaikan. Dengan satu hempasan tangan kanannya, serangan torpedo lava itu langsung lenyap, tak menyisakan apapun. Zhou Yi lalu membentuk ulang senjata yang sebelumnya digunakan oleh monster itu, sebuah tombak tajam yang kini ada di genggamannya. Dengan nada sinis,
Ia berkata sambil tersenyum, "Kau tahu nggak, tanduk milikmu itu rasanya seperti saus lada hitam, dan aku sangat menyukainya." Tatapannya berubah seperti seorang predator sejati. Zoe membuka mulutnya lebar-lebar, seolah siap melahap monster itu utuh-utuh. Mata monster itu membelalak. Pupilnya mengecil. Kini ia sadar penuh. Dirinya bukan lagi pemburu, tapi hanyalah seekor mangsa. Ketakutan, ia jatuh ke belakang. Tubuhnya gemetar hebat, ia memohon dengan suara terbata-bata, berharap ampunan dari musuh yang jauh lebih kuat. Namun Zoe hanya mengangkat tombak barunya dengan tenang. Api lava menyala dari ujung tombak itu. "Serangan rahasiamu tadi. Apa kau pikir kau sendiri sanggup menahannya?" Api di senjatanya semakin membara. Zoe berhasil meningkatkan kemampuan tanduk Heavy Horn Beast menjadi Heavy Horn Beastman Sharp Horn. Tubuhnya kini melayang di udara, diliputi kobaran api lava. Bukan cuma mendapatkan tombak sebagai senjata baru, ia juga langsung menguasai teknik rahasia milik lawannya, Scorching Heaven, Molten Spiral. Monster itu tak lagi punya pilihan. Ia terus memohon. Namun seberapapun ia memelas, Zoe tak lagi memberi ampun. Dengan senyum yang lebih mirip milik seorang penjahat, Zoe melepaskan serangannya. Serangan hebat itu menghantam monster penguasa wilayah. Makhluk yang sebelumnya tampak tak terkalahkan, kini hangus terbakar oleh tekniknya sendiri. Tak mampu berbuat apa-apa, monster itu hanya bisa menjerit, sebelum akhirnya menghilang bersama debu. Pertarungan berakhir. Kini hanya ada Zoe, berdiri seorang diri, di tengah medan pertempuran yang hangus. Namun semuanya belum selesai. Tiba-tiba, sebuah permata misterius muncul di hadapannya. Dewa Kecoak menjelaskan dengan tenang, "Itu adalah Segel Monster, sebuah item langka yang hanya bisa diperoleh setelah mengalahkan monster kelas penguasa di dalam alam rahasia. Segel ini dapat membuka jejak dari Imperial Iron Guard dan memungkinkan penjagamu mengalami transformasi mengikuti kekuatan monster tersebut." Zoe mendengarnya dengan seksama. Dalam hati, ia berpikir, akhirnya, gembul akan berguna juga. Ia menyentuh permata yang melayang di hadapannya. Begitu disentuh, permata itu langsung hancur. Dan sesaat kemudian, pesan sistem muncul. "Imperial Iron Guard, Gembul telah menerima jejak dari Heavy Horn Beastman." Tanpa menunggu lebih lama, Zoe segera memanggil Gembul. Dari balik sistem, Gembul kecil langsung meluncur keluar, melayang di udara. Namun saat tiba di luar, tubuhnya mendadak membesar. Ukuran tubuhnya kini setara dengan monster penguasa wilayah yang baru saja dikalahkan. Bahkan, Zoe terlihat sangat mungil di hadapannya. Dengan wajah polosnya, Gembul bertanya, "Bos, kenapa tubuhmu jadi mengecil?" Zoe mengepalkan tangannya sambil tersenyum lebar. Hasil transformasi ini benar-benar luar biasa. Tanpa disuruh, Gembul langsung menunduk dengan hormat di depan tuannya. Panel sistem pun muncul, memperlihatkan status Gembul yang kini terdaftar sebagai penjaga kelas penguasa, satu level dengan monster yang baru saja dikalahkan Zoe. Namun, Gembul tampak bingung. Ia menatap tubuh barunya dan bertanya dengan nada putus asa, "Bos, apa ini benar-benar aku? Kenapa wujudku sekarang malah kelihatan jelek begini?" Dewa Kecoak ikut menjelaskan, "Imperial Iron Guard bukanlah sekadar gelar. Saat kamu berhasil mengalahkan monster kuat, maka penjagamu akan mengikuti kekuatan dan bentuk dari jejak yang kamu dapatkan." Belum sempat mereka melanjutkan pembicaraan. Tiba-tiba, salah satu pilar raksasa yang tadi terkena dampak pertempuran roboh dan hendak menimpa mereka. Namun Gembul tidak tinggal diam. Dengan aura yang menggetarkan, ia berdiri tegap, lalu mengangkat kedua tangannya ke atas dan menahan pilar raksasa itu seorang diri. Pilar yang tingginya menjulang, kini tertahan dengan kekuatan satu makhluk saja. Namun alih-alih bangga, Gembul justru menangis. "Bos, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tubuhku terlalu besar, aku bahkan tidak bisa lewat di celah sempit lagi. Sekarang, aku cuma kecoak gendut yang tidak berguna." Zoe tersenyum geli. Ia menepuk ringan kepala Gembul, lalu berkata, "Coba tunjukkan, apa saja yang sekarang bisa kamu lakukan." Gembul pun menuruti perintah. Ia mengeluarkan sebuah tombak hitam dari tubuhnya. Tombak itu tampak berat dan memancarkan aura panas yang membara. Tanpa aba-aba, Gembul langsung menyerang Zoe. Namun Zoe dengan mudah menahan serangan pertama itu. Tapi di ujung tombaknya, tiba-tiba muncul kobaran api besar, api yang cukup panas untuk membakar siapapun yang mencoba menahannya secara langsung. Zoe terkejut. Bahkan monster penguasa wilayah sebelumnya tidak pernah mengeluarkan serangan sekuat ini. Dewa Kecoak kembali menjelaskan,
Berbeda dengan kamu, Gembul tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk bertahan hidup di alam rahasia. Itu artinya, ia bisa menggunakan 100% kekuatannya yang setara dengan makhluk kelas penguasa. Zhou Yi tersenyum tipis. Kini ia tidak hanya memiliki kemampuan tempur terkuat berupa Heavy Horn Beast Sharp Horn yang sudah berevolusi dan dilengkapi atribut lava, tapi juga memiliki Gembul yang bisa berubah menjadi Heavy Horn Beastman. Gembul kini menjadi kartu truf tersembunyi, penjaga yang bisa diandalkan kapan saja dalam pertempuran besar. Sejak masuk ke alam rahasia ini, Zhou Yi telah mempertaruhkan nyawanya. Semua itu demi satu tujuan, turnamen besar yang akan segera digelar. Dengan kekuatan baru yang tak terkalahkan, serta penjaga setia yang telah mengalami transformasi penuh, Zhou Yi merasa yakin bahwa ia bisa menghadapi ujian apapun yang akan datang. 3 hari kemudian, turnamen yang dinanti akhirnya dimulai. Zhou Yi pun berhasil keluar dari alam rahasia, membawa pulang kekuatan yang luar biasa. Sorak-sorai terdengar di mana-mana. Penonton memadati arena dan menyambut para kontestan dengan gegap gempita. Zhou Yi menatap sekeliling, sedikit kebingungan. Kenapa bisa sebanyak ini orangnya? Suara lantang pembawa acara menggema di seluruh arena. Turnamen pemilihan anggota Extermination Squad adalah acara paling bergengsi di seluruh kota Nirai. Acara ini bukan sekadar ajang mencari anggota baru, tapi juga medan pertempuran politik demi kekuasaan. Dari tribun atas, Irene duduk bersama sang kapten. Ia menjelaskan sambil memandangi arena, setiap keluarga besar akan mengirimkan perwakilannya. Siapapun yang menang, keluarga mereka akan berkuasa selama 4 tahun ke depan. Pertarungan belum dimulai, tapi atmosfer sudah sangat panas. Kontestan pertama yang diperkenalkan adalah Bai Haoyu, perwakilan dari keluarga Bai, keluarga yang menguasai bidang intelijen di kota Nirai. Semua anggota mereka adalah pasukan elit pilihan, dan kekuatan jaringan mereka tidak bisa diremehkan. Kemudian muncullah pria berambut pirang dengan luka di wajahnya, Tony Olof dari keluarga Olof, perwakilan militer sekaligus kandidat terkuat menurut para penonton. Dengan latar belakang militer, keluarga ini mengendalikan hampir seluruh kekuatan bersenjata di kota. Tiba-tiba, muncul seorang wanita, berambut biru lembut. Penonton langsung bersorak melihat kehadirannya. Ia adalah Saintess Karen User, perwakilan dari gereja Esper. Menurut data yang dikumpulkan Irene, Saintess Karen memiliki kemampuan seperti hipnosis, pengendalian pikiran. Itulah sebabnya semua pengikutnya menutup mata mereka agar tak melakukan kontak langsung dengannya. Zhou Yi mendengarkan semua informasi itu dengan saksama dan bersiap menghadapi tantangan. Irene melanjutkan penjelasannya. Untuk saat ini, keberadaan gereja masih berguna. Banyak wilayah kecil yang menggantungkan perlindungan pada mereka, dan kita masih butuh mereka untuk memahami lebih jauh soal Esper. Di sisi lain arena, Bai Haoyu dan Tony Olof tampak sedikit terkejut. Mereka tak menyangka Saintess sendiri akan ikut turun tangan. Tapi Tony tidak tertarik pada Karen. Ada target lain yang dia incar. Sorotan kemudian berpindah pada seorang remaja berpenampilan unik. Ia memakai jubah putih, kacamata tebal, dan memiliki lengan besi besar. Dia adalah Zhong Ze, perwakilan keluarga Zhong. Wajahnya gugup, seolah tidak terbiasa berada di tempat seperti ini. Namun justru dialah yang langsung jadi sasaran Bai Haoyu. Bahkan sebelum pertarungan dimulai, Bai Haoyu sudah mulai mencemoohnya. Lebih baik kamu menyerah saja, Zhong Ze. Kalau kamu menyerah, militer mungkin akan membiarkan keluargamu tetap punya kursi kehormatan di parlemen. Zhong Ze menatap lurus dan menjawab dengan suara lantang, biarpun keluarga Zhong kehilangan kursinya, kami tidak akan menjadi anjing militer. Tony Olof hanya tersenyum tipis dan berkata santai, aku tidak peduli, karena tak lama lagi, hanya akan ada 3 kekuatan besar yang tersisa di kota Nirai. Zhou Yi menyaksikan percakapan itu dari kejauhan. Ia penasaran dan langsung bertanya pada Irene, apa hubungan mereka memang seburuk itu? Irene menjelaskan, keluarga Zhong lebih fokus pada pengembangan teknologi Esper. Mereka juga termasuk sekutu Extermination Squad. Tapi, dari semua perwakilan, Zhong Ze memang yang terlemah. Tujuan militer sekarang adalah merebut kursi keluarga Zhong untuk memperluas pengaruh di parlemen. Itulah kenapa komandan sangat berharap padamu, Zhou Yi. Kalau kamu menang, kita bisa melindungi posisi mereka. Zhou Yi mengepalkan tangan dan menjawab penuh semangat. Aku akan berjuang sekuat tenaga. Setelah itu, Irene memutus sambungan komunikasi. Ia berbalik menatap sang komandan dan bertanya, Komandan,
Apa kamu benar-benar percaya pada Zoe? Nada suaranya mengandung kekhawatiran. Jika militer sampai berhasil merebut kursi itu, maka Extermination Squad akan berada dalam bahaya besar. Tapi sang komandan hanya tersenyum, lalu menjawab dengan tenang, anak itu sudah menyelamatkan Lu Yao dan kembali dari abyss dalam keadaan hidup. Menurutku, itu lebih dari cukup untuk menunjukkan kemampuannya. Sorak-sorai penonton makin menjadi. Turnamen akan segera dimulai. Dari tengah-tengah arena, muncul akar besar yang menjulur tinggi ke langit. Di ujungnya, sebuah bunga merah muda mulai mekar perlahan. Dari dalam bunga yang mekar itu, muncul sosok wanita anggun. Ia berdiri tegak dan berkata lantang, "Selamat datang di turnamen pemilihan anggota untuk Extermination Squad." Wanita itu adalah Hayley Carmen, kapten dari skuad 10 sekaligus pengawas pertama turnamen ini. Ia menjelaskan, turnamen ini akan dibagi menjadi 3 ronde utama. Ronde pertama dikenal sebagai mendaki brutal. Di belakang Hayley, terlihat tangga batu setinggi gunung dengan 100 anak tangga yang curam dan mistis. Untuk lulus dari ronde ini, kalian hanya perlu menapaki 10 langkah pertama. Jelas Hayley. Semua kontestan mulai merasa lega, tapi ucapan Hayley berikutnya membuat suasana langsung mencekam. Namun ingat, pada turnamen sebelumnya, 2 dari 3 peserta meninggal dunia saat mencoba menaiki tangga ini. Semua peserta langsung terdiam. Tak percaya. Bagaimana mungkin hanya menaiki tangga bisa menyebabkan kematian? Turnamen baru saja dimulai dan nyawa sudah dipertaruhkan.